Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara menggunakan cara analisis menggunakan Parscale ya. Tapi pada contoh kali ini saya akan memberikan contoh analisis kredit atau parsial bisa. Jadinya ya tergantung nanti kredit atau parsial menggunakan Parscale itu 1 PL. Nah, langsung saja yang perlu teman-teman siapkan yang tentu saja yang pertama yaitu harus punya aplikasinya dulu, Parscale. Ini saya sudah download atau nanti bisa saya taruh di deskripsi apabila yang belum punya. Kemudian yang kedua itu datanya. Kemudian ada sintaknya. Sintak itu digunakan untuk mengetahui atau yang digunakan analisis seperti apa yang kira-kira teman-teman, misalnya saya ini nanti akan menggunakan kredit, nah itu sintak kredit tuh seperti apa nanti kayak gitu. Apabila teman-teman menggunakan parsial ya berarti sintaknya yang parsial, terus nanti apabila menggunakan 1 PL ya 1 PL seperti itu. Nah, langsung saja ini datanya. Saya menggunakan data bangkitan ini data bangkitan. Kita lihat, nah ini data bangkitan dari 1000 responden, kemudian terdiri dari 20 butir soal dengan kategori nilai 1 sampai 4 ya, kayak gitu. Nah, kemudian nanti datanya dibuat di notepad gini, terus dengan format DAT. Kalau di Parscale itu formatnya DAT ya untuk data. Nah, kalau nggak DAT nanti nggak terbaca sebagai data. Oleh karena itu harus DAT. Kemudian untuk sintaknya ini saya menggunakan sintak graded 1 PL. Kita akan menganalisis 1 PL. Nah ini. Nah di sini perhatikan. Jadi sintaknya di dalam sintak itu nanti seperti ini sintaknya. Nah, ini ada name, df name itu untuk nama filenya, file data, jadinya harus sesuai ya filenya. Misalnya saya beri nama contoh 2, di sini juga harus contoh 2 dat. Jadinya harus sesuai. Kemudian nanti outputnya diberi nama yang sama aja biar gampang. Ini saya ada contoh 2 par dan contoh 2 SCO ini. Skor ini SCO itu. Kemudian untuk inputnya juga diperhatikan untuk menyusun datanya di Notepad supaya bisa dianalisis. NIDW ini adalah identitas responden, jadinya saya menggunakan 4 karakter, ini 0001, ini ditulis 4. Kemudian ada N total, ini adalah 20 butir soal, jadinya berapa butir soal yang akan dianalisis. Kemudian NT tes itu jumlah pengulangan, misalnya tesnya dilakukan berapa kali, ini 1 kali. Kemudian ada 4A1 1 kali, kemudian 1 kali 1X, kemudian 20A1 itu apa? 4A1 ini adalah 4 ini identitas tadi, 4 karakter, kemudian 1 kali itu jaraknya. Jarak spasi antara identitas dengan data responden itu berapa? Kalau misalnya 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Kemudian 20 itu datanya. Ya, mungkin itu saja. Oh ya, ini perlu diperhatikan. Di sini ada tulisan kalibrasinya menggunakan kredit karena saya ingin menggunakan analisis kredit model. Kemudian teman-teman ingin menggunakan parsial ya silahkan ditulis parsial. Kemudian mau menggunakan nominal juga bisa nominal. Terserah teman-teman. Tergantung kebutuhan itu ingin menggunakan analisis apa. Soalnya punya karakter masing-masing, fungsi yang masing-masing kredit, parsial dan nominal itu punya ini masing-masing. Sebenarnya hampir mirip, cuman nanti ada ketentuannya masing-masing gitu. Oke, langsung saja. Kalau udah siap datanya, jangan lupa datanya disimpan di dalam data dan sintak disimpan dalam satu folder. Ini saya menggunakan folder uji 1 PL. Kemudian di dalam satu folder, kemudian contohnya, contoh 2 ini atau datanya disimpan dengan format DAT. Untuk sintaknya disimpan dengan format PSL kayak gini. Jika sudah siap, langsung saja kita buka Parscale-nya.
Nah, jika sudah terbuka, nanti partikelnya akan muncul seperti ini. Kemudian langsung saja kita open. Nah, kita cari filenya di sini karena ini tadi saya sudah mencoba. Jadi saya tinggal klik aja graded 1PL. Nah, ini kalau formatnya nggak PSL nggak muncul di sini. Makanya sintaknya harus PSL. Kemudian open. Nah, muncul juga sintaknya. Dicek kembali, nama filenya yang jelas harus sama, nama datanya harus sama karena kalau nggak sama nanti nggak bisa kebaca. Kemudian juga sudah siap, langsung di run all. Nah, nanti sambil menunggu, saya jelaskan juga nanti data, kenapa dibikin satu file, satu folder, karena nanti hasil dari output analisis partikel ini akan muncul atau tersimpan di folder tersebut. Kalau nanti nggak satu folder, nggak bisa kebaca nanti. Nah, ini. Hasilnya untuk memudahkan, ini ada beberapa output. Nih, ada 4 output, yaitu pH0, pH1, pH2, pH3. pH0 ini, pH itu fase ya, fase. Nah, pada pH0 ini nanti akan ada sintaknya. Nah, di pH0 ini nanti teman-teman apabila analisisnya gagal nanti akan terlihat di sini gagalnya di mana gitu. Jadinya nanti pH yang lain itu nggak ada isinya, yang ada cuma pH0. Nanti dikasih tahu di situ yang ada errornya di bagian apa, misalnya masukin data yang salah atau pada kolom berapa yang salah gitu. Nanti ada di sini. Ini kemudian untuk pH1-nya. Nah, pH1 ini adalah analisis secara klasik. Nah, ini misalnya kayak gini. Ini misalnya item 1, item 2, item 3. Nah, ini untuk ini ada 22,9, ada 2. Ini adalah jumlah penjawab. Jadinya probability orang yang menjawab banyaknya, responden yang menjawab kategori 1, yang menjawab pilihan 2, menjawab pilihan 3, pilihan 4. Ini ada pilihan 1 yang menjawab pada butir 1 yang menjawab kategori 1 itu ada 22,9% apabila dalam wujud persen seperti itu. Apabila nggak ada yang menjawab maka nanti kan 0. Nah, itu maka bisa terjadi error biasanya. Begitu. Terus kemudian di klasik ini nanti ada ini di tabel yang kedua ini ada blok ini biasanya blok ini butir soalnya ya. Ini ada 20 butir. Kemudian ada Pearson and polyserial correlation ini daya beda. Ini daya beda secara klasik ya. Ini. Kemudian ada slope. Nah, ini. Kemudian ini untuk secara klasik lah. Kemudian IRT-nya mana? Yang teori respon butirnya itu dimulai dari pH2. Nah, ini. Di pH2 ini kita bisa mengetahui tingkat kesulitan butir dari tabel pertama. Ini contohnya ini. Nah, ini. Dari sini pH2 ini nanti kita mengetahui bahwa ini ada item 1 sampai 20 dan ada location. Nah, location ini menunjukkan tingkat kesukaran butir biasanya dalam rentang min 2 sampai 2. Nah, jika dilihat ini kan ada masuk semua kan. Maksudnya lokasinya masuk dalam rentang min 2 sampai 2 sehingga ini masuk semua. Kemudian guessing-nya kenapa 0? Guessing ini adalah tidak memungkinkannya soal dikerjakan atau biasanya istilahnya menebak siswa itu responden itu menebak dalam menjawab karena ini 1PL tidak memungkinkan untuk mengetahui guessing-nya sehingga nilainya 0. Nanti guessing itu akan muncul di analisis 3PL nanti ada soalnya sintaknya berbeda juga. Nah, ini jadinya kalau 1PL tuh cuma bisa mengetahui bisa atau tidaknya dikerjakan gitu. Nah, dari tingkat kesulitannya ini. Ini untuk tingkat kesulitan untuk pH2. Kemudian untuk ability kita bisa dilihat di pH3. Nah, di pH3 ini kita bisa melihat kemampuan dari responden dalam mengerjakan soal. Nah, ini misalnya ada responden pertama dalam mengerjakan soal itu
ability-nya min 0,6. Nah, kayak gini. Kemudian ini menggunakan skala logistik. Ability itu biasanya dari min tidak berhingga sampai tidak berhingga. Sehingga ini menunjukkan kemampuan responden dalam mengerjakan butir soal. Kayak gitu. Ini. Jadi apabila kamu ability-nya atau kemampuannya itu 0, berarti ya rata-rata. Biasanya kemampuannya rata-rata tuh 0. Kemudian ability-nya semakin tinggi, berarti kemungkinan dia menjawab benar itu semakin tinggi juga. Kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dari plot data. Jadi di Pascal ini selain kita bisa mengetahui tingkat kesulitan, kemudian kemampuan responden, kita juga bisa mengetahui data plot dari data yang kita analisis. Nah, seperti ini, nanti klik run, kemudian plot, muncul seperti ini. Ini ada banyak tabel. Yang pertama itu ada ICC. Ini ICC itu karakteristik butir, tabel grafik kata karakteristik item. Ini di bawah ini ability, kemudian ini probability. Jadinya ini ada garis-garis ini sebenarnya ICC itu bentuknya seperti S gitu. Kalau datanya bagus ini karena data bangkitan jadinya ya kurang bagus ya ini datanya ya. Tapi masih bisa dijelaskan. Ini jadinya satu ini adalah level-level 1, 4, 2, 3 ini level. Jadinya misalnya item 1 ini untuk menjawab benar itu ability-nya untuk menjawab benar semua itu harusnya lebih dari 3 ini. Kemampuannya harus tinggi. Nah, ini nanti dilihat kalau ada puncaknya enak sih. Harusnya ada puncaknya, jadinya nanti ada puncaknya ditarik ke bawah. Nah, itu berarti kemampuan yang dibutuhkan untuk menjawab benar tuh dari level 4. Untuk mencapai level 4 tuh ability yang dibutuhkan berapa, seperti itu. Kalau dari ini kita bisa melihat bahwa dengan ability 0, tadi kan kita mengetahui ability dari pH 3, misalnya ability-nya anak itu 0, berarti dia cuma bisa mencapai level 3, level utamanya nggak bisa, karena ini kan puncaknya di sana toh. Nah, ini kan puncaknya kurang tahu, jadinya kurang kayak gitu. Nah, ini juga di kanan bisa dicari item 2, item 3, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada ICC dan item informasi kurva. Nah, ini adalah karakteristik dan item informasi. Jadi item informasi ini, grafik item informasi ini bisa digunakan sebagai acuan dari validitas. Jadinya semakin, misalnya butir nomor 1 seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini, berarti kan puncaknya di sini. Nah, ini maka semakin tinggi kurvanya, ini semakin runcing kurvanya, lah itu berarti semakin valid ininya butirnya. Nah, ini karena ininya rendah, karena butirnya kurang bagus, makanya ini sepertinya tidak valid ini. Harusnya kalau runcing itu semakin tinggi maka semakin valid. Dari soalnya ini bisa untuk mengetahui validitas. Jadinya artinya butir tersebut bisa dengan butir tersebut kita dapat mengetahui informasi yang banyak dari responden gitu. Kemudian selanjutnya itu ada total info. Nah, total info ini adalah untuk diketahui untuk mengetahui reabilitas. Nah, jadinya misalnya ini berarti min 2,1 min 2,1 2 3 4 itu berarti min 2,2 ya. Kemudian di sini ada 2. Berarti min 2,2 sampai 2. Berarti butir nomor 1 ini reliable apabila digunakan untuk mengukur responden dengan kemampuan
min 2,1 sampai 2. Apabila lebih dari itu maka tidak reliable seperti itu. Ya, kayak gitu. Membacanya seperti itu. Selanjutnya itu ada histogram. Nah, ini histogram ini secara keseluruhan ya. Jadinya dari ability ini yang banyak tuh di sini ya, ini dilihat secara normal ya, secara distribusi normal tuh seperti ini. Nah, ini karena banyak yang di sini ya. Harusnya yang bagus kan yang ini. Yang gitu ini. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin itu saja untuk analisis secara partial ya. Jadi apabila teman-teman ingin analisis itu seperti itu, ini saya memberikan contoh 1 PL itu analisis 1 PL dengan model graded. Apabila teman-teman ingin menggunakan parsial atau nominal silahkan. Jadi tinggal ganti di bagian sintaknya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.